Saya tegaskan bahwa 19 tersangka yang berasal dari Makassar, semua yang ditangkap dan dibawa Jakarta adalah anggota FPI. Jadi saya jelaskan bahwa yang terafiliasi adalah Jemaah Ansori Daulah dengan ISIS. Dilakukan di tahun 2015 bertempat di markas FPI. Ini hasil keterangan dari beberapa tersangka yang telah ditangkap bahwa salah satu tersangka menjelaskan dengan beberapa orang anggota FPI lainnya yang jumlahnya bisa mencapai 100 berbayat mendeklarasikan untuk mendukung ISIS. Selanjutnya berbayat dengan ISIS. Begini, pada prinsipnya siapapun yang terlibat dalam kegiatan jaringan aksi terorisme di Indonesia, kita akan tegakkan hukum. Menurut tersangka yang kita amankan, ada salah satu petinggi dari FPI Pusat. Untuk itu kita masih mendalami dan kita juga akan kumpulkan bukti-bukti yang lengkap tentang keterlibatan yang bersangkutan. Karena saat itu kegiatan bayat ISIS itu kegiatannya menurut keterangan saksi-saksi. Saksi dalam hal ini tersangka yang telah kita tangkap dan kita tahan bahwa pembayatan dilakukan di markas FPI Makassar. Ya, kami mulai dari Makassar dulu bahwa Jemaah Ansori Daulah yang ada di kota Makassar melakukan kegiatan-kegiatan mulai dari perencanaan, kemudian dukungan dana terhadap kasus bom bunuh diri di gereja Katedral Zulu Filipina, kemudian juga kegiatan-kegiatan termasuk jaringan Jemaah Ansori Daulah di Banjarmasin, dan pelatihan-pelatihan militer yang dilakukan oleh Jemaah Ansori Daulah Makassar. Pelatihan tersebut dinamakan IDAT. Meliputi pelatihan bela diri, kemudian pelatihan menembak, kemudian perakitan bom, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi untuk menerapkan beberapa tersangka, dimulai dari kegiatan-kegiatan perencanaan, dukungan, dan keterlibatan langsung. Di mana dari bom gereja yang di Filipina, pelakunya adalah warga negara Indonesia, dan mereka adalah pasangan suami istri, yang mana anaknya saat ini juga diamankan di Filipina sebagai pelaku teroris, dan anaknya yang satu lagi, dan anak mantu juga tertangkap sebagai tersangka dalam kasus teroris di Indonesia. Pemberantasan ini harus dilaksanakan secara terus-menerus. Kita harus menghilangkan aksi-aksi terorisme di Indonesia. Latihan melempar pisau dan juga latihan menembak dengan senapan angin. Dan tentunya kelompok ini punya kemampuan untuk merakit bom. Dan kelompok ini telah merencanakan kegiatan-kegiatan antara lain penyerangan pada Mako Polri, kemudian juga penyerangan pada rumah dinas anggota Polri, dan juga rumah pejabat di Gorontalo. Dan juga berencana akan melakukan aksi perampokan pada beberapa toko yang ada di sekitar Gorontalo. Kemudian untuk kelompok Makassar, 19 orang ini tentunya telah dilakukan penegakan hukum. Kelompok ini juga bukan kelompok Jamaah Ansor Daulah, berafiliasi kepada ISIS. Kelompok ini tentunya memiliki juga rencana-rencana kegiatan-kegiatan yang akan mengganggu stabilitas Kamtipmas di negeri ini. Karena kelompok ini memiliki kemental untuk melakukan kegiatan-kegiatan bom bunuh diri.
Salah satu orang atau yang terlibat dalam kelompok ini kita ketahui adalah Ruli Lian Zeke dan Ulfa Handayani. Ya. Ini pelaku pemboman gereja katedral di Zulu, Filipina pada tahun 2019. Salah satu anaknya itu sekarang tertangkap dan masuk di antara 19 yang ada di Makassar. Ruli Lian Zeke dan Ulfa Handayani ini memiliki 5 anak. Ya. Satu anak sekarang ditahan pihak keamanan Filipina karena terlibat aksi terorisme atas nama Cici. Kemudian 2 bergabung dengan kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan. Kemudian 1 masih ada di Suriah. Dan 1 sekarang tertangkap dari 19 orang di Makassar. Kemudian punya menantu yaitu Andi Baso yang terlibat pengeboman gereja Oikumene di Samarinda tahun 2016. Artinya dari kelompok ini adalah terdapat bapak, ibu, anak, dan menantu terlibat di dalam aksi terorisme. Kemudian dari 19 anggota yang tertangkap, semua terlibat atau menjadi anggota dari Front Pembela Islam di Makassar. Mereka sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan Front Pembela Islam yang ada di Makassar. Tentunya kelompok ini akan ditindaklanjuti oleh Densus 88 untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan aksi terorisme di Indonesia. Sekali lagi, 19 orang ini berafiliasi kepada ISIS. Ya, 19 orang ini berafiliasi kepada ISIS. Kemudian untuk 2 jenazah ya yang meninggal pada kegiatan penegakan hukum telah dimakamkan di Makassar semuanya. Dari 26, 3 perempuan. Ya, 3 perempuan, 23 laki-laki. Jadi seluruh ya dari 19 orang yang diamankan di Makassar, seluruhnya terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh Front Pembela Islam di Makassar. Seluruh tersangka yang ditangkap saat ini yang dibawa berjumlah 19, 1 masih dalam perawatan dan 2 meninggal pada saat penangkapan dan 1 dikembalikan karena tidak terbukti terkait dengan kelompok ini. Mereka dikenakan pasal 15 Junto 7 Undang-Undang 5 tahun 2018 dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Saya ditangkap karena saya ditangkap di kantor polisi Polda Sulawesi Selatan. Adapun saya ditahan atau ditangkap di kantor polisi Polda Sulawesi Selatan karena saya berbaiat kepada Daulatul Islam yang memimpin Daulatul Islam yaitu Abu Bakar al-Baghdadi saat deklarasi FPI mendukung Daulatul Islam pada Januari 2015. Saya berbaiat saat itu bersama dengan 100 orang simpatisan dan laskar FPI di markas FPI Makassar di Jalan Sungai Limboto, Makassar. Saat berbaiat dihadiri oleh Munarman selaku pengurus FPI Pusat pada saat itu, Ustadz Fauzan dan Ustadz Basri yang memimpin baiat pada saat itu.